Harga cabai di pasar Klender melonjak. Warga terpaksa mengurangi belanja kebutuhan dapur. Sebuah bengkel di Durensawit terbakar. Api berhasil dipadamkan tanpa korban jiwa. Proyek galian di jalan utama sebabkan kemacetan panjang dan keluhan penggunaan jalan. Selamat pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Saya Lin Anggriani akan menemani Anda dalam Lensa Aktual dengan beragam informasi yang akurat dan terpercaya. Berikut 4 berita utama hari ini. Kita awali Lensa Aktual dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah bengkel di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari ODGJ yang sering lewat di area bengkel. Untuk mengetahui kondisi kebakaran, sudah ada rekan Anastasia Karen. Silakan Karen, laporannya. Baik, terima kasih Lin Anggraini. Saat ini saya sudah berada di lokasi Kalimalang, tepatnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Durensawit. Tepat di belakang saya, yaitu bengkel pasca kebakaran yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, dan hanya menyisakan puing dan bekas hangusan saja. Puing-puing sisa kebakaran masih terlihat di lokasi ini. Ban bekas dan material bengkel tampak hangus terbakar. Garis polisi telah dipasang untuk membatasi akses warga ke area terdampak. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di sekitar Jalan Raya Kalimalang sempat terhambat. Saya keluar, api udah gede. Nah, asal apinya dari mana saya juga nggak tahu. Kebakaran terjadi pada Selasa pagi, 16 Desember 2025. Sekitar pukul 5 pagi, saat pemilik bengkel dilaporkan tidak berada di lokasi. Peristiwa ini sempat direkam oleh sejumlah warga yang melintasi di sekitar tempat kejadian. Petugas pemadam kebakaran terlihat berupaya memadamkan api yang melalap bagian depan bengkel. Pasca kejadian, warga menduga kebakaran dipicu oleh ulah orang dengan gangguan jiwa di sekitar lokasi. Kalau dari warga sekitar itu kemungkinan besar dibakar orang gila. Soalnya dari kemarin ada orang gila mondar-mandir di situ. Pada kejadian kebakaran pagi kemarin, kobaran api hanya berpusat pada bengkel ini saja dan tidak merembet pada lokasi manapun. Dan saat ini api telah berhasil dipadamkan dan tidak ada laporan korban jiwa. Dari lokasi Kalimalang Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, saya Anastasia Karen melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah. BMKG menghimbau masyarakat lebih waspada terhadap cuaca ekstrim yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Seperti yang dirasakan rekan kami, Fahri yang tengah mengalami cuaca buruk. Selamat sore pemirsa, di sini saya melaporkan berita yang hujan yang sangat besar, angin badai yang sangat tinggi. Di sini di daerah sekitar Jakarta Timur, Kalimalang, dan juga intensitas hujan dan badai yang sangat tinggi, saya melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang terjadi di daerah Jakarta Timur dan sekitarnya. Sejak sore hingga malam hari, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang dan menghambat aktivitas warga. Hujan badai kayak gini cukup mengganggu aktivitas ya, karena kan yang mungkin ada yang buru-buru mau pulang cepet jadi nggak bisa, terus jadi bikin banjir juga, macet di mana-mana, jadi cukup mengganggu sih buat saya secara pribadi. Selain mengganggu mobilitas masyarakat, hujan deras ini juga berdampak pada fasilitas pendidikan. Salah satu sekolah dasar negeri Kalibaru 3, Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, terendam banjir dengan ketinggian air mencapai sekitar 30 cm. Sering terjadi kalau hujannya 1 jam ke atas pasti banjir. Malahan kalau durasinya berhari-hari itu sampai setinggi lebih dari 1 meter. Ini cukup merusak hampir semua fasilitas buku yang ada di sekolah, kena semua, meja sama kursi itu kena, lemari habis. Beberapa juga ada yang kelupaan, laptop operator itu kalau nggak salah sampai 3 atau 5 sampai terendam.
BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia. Di beberapa daerah, termasuk Jakarta, hari ini kemungkinan akan terjadi hujan lebat yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Saat ini beresiko antara lain itu Jakarta dan daerah Sumatera seperti Aceh dan Langkat. Tetap waspada jika ingin beraktivitas di luar ruangan dan tetap rutin untuk mengecek cuaca yang ada di aplikasi info BMKG. Ya betul pemirsa, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ini, kita bisa selalu cek di aplikasi ini. Dengan demikian, informasi yang bisa saya sampaikan dari BMKG Jakarta Pusat, saya Fahri melaporkan. Konflik antar pengemudi angkutan umum berdampak pada penangguhan layanan transportasi baru, seperti misalnya tumpang tindih rute Mikrolet 02 dan Jaklinggo 41 di Jakarta Timur. Berikut laporan selengkapnya. Terima kasih Lin Anggraini. Saat ini saya sedang berada di lokasi Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur. Terlihat sepi, tidak seperti biasanya yang ramai dikarenakan ratusan sopir mikrolet yang memutuskan untuk berhenti beroperasi sementara. Alasannya tentu karena rute yang tumpang tindih antara M02 dan Jakling 41. Rute Kampung Melayu sampai Pulau Gadung inilah yang menyebabkan protes dari supir angkot Mikrolet 02 karena berebut penumpang, terutama karena layanan Jak 41 sempat digratiskan. Tuntutannya ya pengalian jalur aja. Pengalian jalur memang nggak sempurna, semua dialihkan separuh aja. Soalnya terlalu timpang tindih banget jalur 02. Dampaknya langsung terasa, penumpang di sejumlah titik halte dan terminal pun harus bersabar menunggu moda transportasi lain. Ya nggak setuju. Kenapa tuh Bang? Udah biasa lewat situ, kalau diubah susah lagi Bang. Lantas langkah apa yang diambil Koperasi Mikrolet Jakarta Timur untuk menghindari rute yang tumpang tindih? Hasil evaluasi kita kemarin, ya kita menghindari gesekan. Jadi modifikasi rute selama 3 bulan uji coba ini kita lakukan, ya kita turutin. Nanti kedepannya hasilnya bagaimana? Kalau memang dia bagus, hasilnya di rute sekarang ini kita lanjut. Tapi kalau hasilnya tidak memuaskan untuk pelayan di warga DKI, kita tarik lagi, kita ambil lagi rute yang lama. Itu. Dari jalanan ini, konflik modernisasi dan tradisi masih terus berlanjut, di mana Jak 41 dengan segala kemudahannya, sementara Mikrolet 02 yang sudah puluhan tahun menjadi moda transportasi bagi warga. Masih banyak jalan untuk menuju solusi berkeadilan, tapi setidaknya mereka berdua bisa hidup berdampingan di rute yang sama ini. Saya Bagus Bijak melaporkan dari Terminal Kampung Melayu untuk Lensa Aktual. Proyek galian di ruas Jalan Hankam Pondok Gede menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Pengguna jalan berharap pengerjaan proyek dapat dilakukan lebih tertib dan selesai tepat waktu. Sudah ada rekan Dinda Istiana Putri yang akan menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih Lin Anggriani. Saat ini saya Dinda Istiana sedang berada di Jalan Hankam Pondok Gede yang sering dilanda kemacetan akibat proyek galian. Kondisi ini sering terjadi hampir setiap hari, apalagi di saat jam-jam sibuk. Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Hankam Pondok Gede. Proyek galian pipa air yang menimbulkan titik hambat yang cukup krusial. Sering tiap hari, apalagi pagi-pagi sama sore tuh jam macetnya gitu. Yang ngehambat pengiriman sih, kan kita ngirim-ngirim barang ya logistik, jadi kehambat aja biasa cuman 15 menit jadi sejam gitu. Ya biar jadi bagus, jalannya tuh lancar, jadi kemacetan jadi hilang deh, nggak terlalu padat gitu. Tak hanya kendaraan pribadi, angkutan umum dan truk logistik pun terpaksa melambat, yang berdampak pada bertambahnya waktu tempuh warga hingga 2 kali lipat dari biasanya. Galiannya biar salurannya nggak mampet, nggak banjir, biar lancar. Target perusahaan sih akhir tahun udah harus beres. Meski pihak pengelola proyek menargetkan penyelesaian dalam waktu dekat, namun di lapangan, tantangan teknis dan kondisi cuaca masih menjadi kendala utama yang menghambat percepatan pengerjaan.
Kini, warga hanya bisa berharap janji percepatan tersebut benar-benar terrealisasi. Pasalnya, jika proyek ini terus molor dari target yang ditentukan, tidak hanya mobilitas warga yang lumpuh, namun potensi kerugian ekonomi bagi pedagang di sepanjang jalan Hankam pun akan semakin besar akibat akses yang tertutup material proyek. Begitulah permisah yang terjadi di lapangan. Kami berharap segera ada solusinya. Saya Dinda Istiana melaporkan dari Kodam Hankam, Pondok Gede, kembali ke studio. Harga cabai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan bahkan mencapai Rp65.000 per kilogram. Sudah ada rekan Mutakin yang memantau di Pasar Klender. Mutakin, silakan laporannya. Terima kasih untuk Lin. Ya benar saudara, harga cabai meningkat tajam. Seperti yang saya pantau di Pasar Klender, Jakarta Timur. Harga cabai merah keriting tembus dari Rp35.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pedagang dan pembeli sama-sama merasakan dampaknya. Kenaikan harga ini membuat pedagang di pasar tradisional mengeluh. Omset penjualan menurun drastis karena pembeli mulai berkurang. Tentu saja berkurang. Seharusnya sekilo jadi setengah. Seharusnya setengah jadi seperempat. Jadi kurangnya sangat signifikan. Iya. Pedagang mengaku sulit menyesuaikan harga jual karena pasokan dari pemasok utama juga berkurang. Cuaca yang tidak menentu membuat beberapa daerah penghasil mengalami gagal panen. Itu faktor utamanya, Bang. Faktor utama karena cuaca ekstrim, hujan, bencana alam di mana-mana. Karena setiap bulan 12 akhir tahun itu pasti yang hujan terus, cuaca ekstrim. Jadi gagal panen. Jadi buat cabai itu naik itu tadi, gagal panen tadi, Kak. Nah, itu faktornya ya? Iya, faktor utama. Di tengah harga cabai yang terus melambung, konsumen masih berupaya menyesuaikan pengeluaran. Sebagian ibu rumah tangga memilih membeli secukupnya untuk beberapa hari ke depan. Saya tetap belinya seperempat untuk 2 hari, kadang 3 hari. Dia pun mahal tetap saya beli. Nggak menguranginya ya? Nah. Kenaikan harga cabai ini menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat kecil. Pedagang kehilangan pembeli, sementara konsumen harus menyesuaikan pola belanja. Penjual dan pembeli berharap harga cabai segera stabil agar aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali normal. Dari Pasar Klender, Jakarta Timur, Mutakin melaporkan. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Suara penolakan terdengar keras di aksi Kamisan yang menutup penuntasan kasus pelanggaran HAM. Sudah ada rekan Bagus Bijak di lokasi aksi Kamisan. Bagus, silakan laporan Anda. Baik, kali ini saya sedang berada di kawasan lokasi aksi Kamisan. Tepatnya berada di depan Istana Merdeka. Aksi Kamisan kali ini memperingati tragedi peristiwa Semanggi yang pertama pada tahun 1998. Kemudian pada tanggal 10 November lalu, di mana Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan nasional, di mana itu menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, dan di belakang saya ini tidak sedikit partisipan yang menuntut hal itu. Ya, menolak. Ya, kalau nggak menolak aku nggak ngatain Pak Harto jahat. Saya nggak akan mengingat dan tidak akan mengatakan bahwa Pak Harto itu turun dari jabatan presiden karena didemo oleh gerakan mahasiswa bersama rakyat. Beberapa peserta aksi Kamisan membawa atribut berupa poster dan bendera yang menolak gelar pahlawan Soeharto. Tidak setuju ya, itu dulu yang harus kita lihat dari awal, dan tidak setujunya itu karena alasannya saya sih melihatnya ada 2 hal. Yang pertama adalah di mana sebenarnya upaya untuk memberikan gelar pahlawan itu semacam ingin menjustifikasi
perilaku yang dilakukan oleh Soeharto gitu. Dan justifikasi itu dibutuhkan karena pemerintah yang sekarang melakukan metode yang sama. Walau suara yang menolak terdengar lebih kencang, tetapi banyak juga yang menyetujui. Setidaknya inilah data dari kedai kopi yang menunjukkan 80% setuju dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Kontroversi seputar gelar pahlawan nasional Soeharto telah menjadi isu publik. Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan para ahli agar dapat mengambil keputusan secara objektif dan adil. Jadi sekian informasi yang bisa saya sampaikan, melaporkan dari lokasi aksi Kamisan. Saya Bagus Bijak, terima kasih. Pemerintah menetapkan kebijakan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat tertentu. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh moda, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Di stasiun MRT Dukuh Atas BNI sudah ada rekan Rizka Harni yang memantau layanan transportasi gratis ini. Silakan Rizka. Baik, terima kasih Lin Anggraini. Saat ini kami sedang berada di stasiun MRT Dukuh Atas BNI. Pemerintah DKI Jakarta secara resmi memberlakukan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan warga. Kebijakan ini berlaku seluruh moda Transjakarta, MRT, dan LRT sesuai regulasi terbaru. Siapa saja yang berhak mendapatkan layanan transportasi gratis ini? Dari pelajar hingga veteran dari ASN sampai karyawan swasta bergaji maksimal 6,2 juta, total 15 kelompok kini bisa naik Transjakarta, MRT, dan LRT gratis. Aturan layanan gratis ini resmi tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban biaya harian masyarakat dan mendorong perpindahan ke transportasi publik yang lebih efisien. Lalu, apa kata mereka yang sudah merasakan manfaatnya? Ini sangat membantu sekali, terutama bagi kita para pekerja yang berpenghasilan rendah. Terus cuman mungkin untuk pemerintah lebih caranya lebih dipermudah mungkin. Kan kita harus daftar dulu kemana-mananya itu agak ribet kan, mungkin lebih dipermudah lagi. Pendaftaran kartu layanan gratis dapat dilakukan melalui klg.transjakarta.co.id. Terlihat rumit tapi alurnya jelas. Cukup siapkan KTP KK serta dokumen pendukung sesuai kategori. Dan ingat, kartu layanan gratis berlaku selama 1 tahun dan wajib diperpanjang setelah masa tenggang. Kartu ini juga tidak bisa dipindahtangankan demi memastikan penerima tepat sasaran. Setelah 1-2 bulan, pemohon akan dihubungi lagi oleh pihak terkait untuk mengambil kartu fisiknya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Rizka Arisobari dan Prasetya Erhanadi melaporkan. Perayaan Natal Tiberias yang digelar pada 6 Desember lalu di kawasan Gelora Bung Karno berlangsung aman dan kondusif. Kegiatan ini dihadiri ribuan jemaat dan berlangsung dengan aman serta tertib. Beberapa tokoh nasional juga ikut hadir dalam perayaan Natal ini. Pemirsa, saya sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana malam ini ribuan jemaat memadati area stadion untuk mengikuti perayaan Natal Tiberias 2025. Sejak sore hari, antrian sudah terlihat di pintu masuk hingga ibadah dimulai pada pukul 8 malam. Arus kedatangan jemaat masih terus mengalir. Selain jemaat dewasa, anak-anak dan lansia juga terlihat hadir. Panitia menyediakan pengaturan tempat duduk yang cukup tertib dan akses untuk kursi roda. Kami lebih cepat datangnya, yang karena tahun lalu kami tidak dapat tempat. Akhirnya tadi kami berangkat dari puncak itu jam 7 pagi untuk mengejar supaya kami bisa ikut beribadah Natal di sini. Aku udah 3 kali sih dari 2023, 2024 sampai sekarang. Aku suka experience Natal di GBK-nya sih, penuh dengan orang-orang, terus vibes Natalnya benar-benar asik banget sih. Jadi tiap tahunnya selalu datang. Jadi semoga tiap tahun vibes Natalnya nggak pernah berubah ya. Orang-orang makin antusias buat datang, buat ikut meramaikan juga. Ya pokoknya sama sih. Meskipun lalu lintas di area luar stadion sempat padat, sebelum acara dimulai hingga saat ini pelaksanaan ibadah berlangsung dengan aman dan kondusif. Perayaan Natal Tiberias 2025 ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Agama Republik Indonesia serta perwakilan dari pemerintah dan tokoh lintas agama. Karena itu saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara kami untuk merayakan Natal pada saat ini. Semoga Natal ini membawa kedamaian, keberkahan.
Hingga saat ini perayaan Natal berlangsung dengan hikmat dan penuh sukacita. Perayaan ini menjadi momen refleksi dan penguatan iman bagi seluruh jemaat yang hadir. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, saya Fahri melaporkan. Pengolahan limbah manusia atau BAPS menjadi biogas mulai diterapkan di beberapa daerah. Teknologi ini dinilai ramah lingkungan dan mampu menjadi solusi energi alternatif bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya. Terima kasih Lina Griani, kami melaporkan langsung dari Pekayon, Jakarta Timur. Di tengah ambisi Jakarta menjadi kota global, masih tersembunyi fakta miris. Puluhan keluarga di Jakarta Timur masih hidup dengan sanitasi yang buruk. Bahkan mereka terpaksa melakukan praktik buang air besar sembarangan secara tidak langsung. Praktik ini dilakukan dengan mengalirkan limbah tinja melalui pipa-pipa liar ke kali dan got. Praktik ini tak hanya merusak lingkungan, namun juga menjadi sumber penyakit. Kisah kesulitan ini dialami langsung oleh warga sekitar yang sudah bertahun-tahun hidup tanpa sanitasi yang layak. Ya, sebelumnya diadakan speed tank biogas ini ya Mbak ya, kita ini warga sini itu membuang BAB itu di kali Mbak. Namun kini titik balik datang. Melalui program septic tank komunal terintegrasi biogas yang diresmikan Pemda DKI, limbah tinja kini diolah dengan benar sehingga tidak lagi mencemari sungai. Sejak saat itu, Jakarta Timur mencatat sejarah bebas 100% dari BAPS. Melalui septic tank komunal, limbah warga diolah menjadi biogas yang bersih dan ramah lingkungan. Sistem ini memastikan sungai tetap sehat, mewujudkan Jakarta Timur bebas 100% dari BAPS, sekaligus memberikan energi gas gratis bagi warga. Tak hanya lingkungan sehat, hasil olahan limbah ini memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga. Kini mereka memiliki sumber energi masak gratis sehingga dapat mengurangi biaya belanja bulanan. Setelah diadakan biogas ini ya, atau speed tank biogas ini, warga kita ini bisa atau warga wilayah sini itu bisa mengurangi pengeluaran atau menghemat pengeluaran untuk membeli gas LPG ya. Karena apa ya, kita semenjak dibangunnya biogas ini sudah tidak membeli gas LPG lagi. Jadi kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya ini untuk memasak sehari-hari, memasak nasi, otomatis ya warga sini bermanfaat sekali atau beruntung sekali dengan diadakan speed tank biogas ini atau biogas ini. Septic tank komunal ini adalah bukti bahwa inovasi sanitasi mampu memberikan investasi kesehatan dan ekonomi bagi warga. Dari Pekayon, Jakarta Timur, saya Janet Gunawan dan Diko Dananir melaporkan. Pemirsa, kita tutup lensa aktual hari ini dengan kucing-kucing lucu dan menggemaskan. Sebuah coffee shop berkonsep cat friendly hadir dan menjadi tempat favorit baru, khususnya bagi anak muda dan mahasiswa. Selain menikmati kopi, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan kucing-kucing yang dirawat dengan baik. Baik, terima kasih Lina Anggraini. Saat ini kami sedang berada di Kemang, Jakarta Selatan. Nah, di sini ngopi sambil ditemenin kucing mungkin jadi pengalaman yang jarang kita temui. Pengunjung bukan cuma datang untuk menikmati kopi, tapi juga untuk bermain dan berinteraksi langsung dengan kucing-kucing yang menggemaskan. Yuk kita lihat yuk! Cat Coffee ini menghadirkan konsep yang berbeda. Pengunjung bisa menikmati berbagai menu kopi sekaligus merasakan suasana hangat bersama kucing-kucing yang bebas berkeliaran di dalam area kafe. Kehadiran kafe ini tidak terlepas dari keinginan untuk menciptakan ruang yang ramah bagi pengunjung dan hewan. Konsep yang diusung bukan sekedar tren, tapi juga ruang di mana pengunjung dan kucing bisa berada dalam satu suasana yang sama. Di balik konsep tersebut, ada cerita dan tujuan tertentu yang ingin dihadirkan oleh pemilik kafe. Untuk alasan buka tuh karena di pet hotel itu banyak kucing yang nggak diambil lagi sama pemiliknya, Kak. Jadi di sana numpuk, karena takut nggak kerawat, jadinya kita buka cat cafe ini untuk meringankan biaya merawat kucingnya juga. Paling banyak sih kita itu mungkin Manskin sama British. Bagi pengunjung, suasana di kafe ini memberikan pengalaman yang berbeda. Tidak hanya menikmati minuman, tapi juga berinteraksi langsung dengan kucing-kucing yang ada. Wah, bahagia banget sih bisa ngeliat jenis-jenis kucing yang
nggak biasa dilihat gitu ya. Ini kayak ada Sphinx, ada Maine Coon gede banget, terus ada yang kakinya pendek tuh apa, saya juga lupa tuh namanya. Itu lucu-lucu sih. Untuk menjaga kenyamanan semua orang dan hewan di dalam cat coffee ini ada aturan yang harus diikuti, seperti penggunaan sanitizer menjaga suara agar tetap tenang dan tidak mengganggu kucing saat tidur. Hal ini untuk memastikan kucing nyaman dan tidak stres. Coffee shop dengan konsep ramah kucing ini jadi tempat santai yang berbeda. Pengunjung bisa minum kopi sambil bermain dan berinteraksi dengan kucing-kucing lucu di Kemang. Jakarta Selatan, Rizka melaporkan. Pemirsa, kucing-kucing lucu tadi mengakhiri lensa aktual hari ini. Saya Lin Anggriani bersama seluruh tim redaksi undur diri. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.